AC Milan sukses menumbangkan juara Coppa Italia Juventus di semifinal Supercoppa. Pertandingan yang berlangsung di Arab Saudi ini menghadirkan drama yang sangat menarik. Milan berhasil menang setelah mengalami ketertinggalan terlebih dahulu. Pemain keturunan Indonesia juga bermain apik dan konsisten selama berseragam AC Milan. Serta kemenangan Milan juga tak lepas dari kemarahan pelatih baru mereka. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Pertandingan kedua Supercoppa mempertemukan dua tim dengan sejarah luar biasa di Italia. Sang klub terbaik di Italia, Juventus, melawan klub dengan gelar Eropa terbanyak dari Italia, yaitu AC Milan. Kedua tim tentu menargetkan kemenangan. Selain untuk lolos ke final, laga ini juga menjadi adu gengsi kedua tim besar tersebut. Kedua tim datang dengan catatan inkonsistensi. Milan di pertandingan terakhir harus imbang saat melawan AS Roma. Selain itu, Milan juga mencetak pelatih mereka, Paulo Fonseca, setelah gagal bermain apik dan tidak membawa keharmonisan di ruang ganti. Sementara bagi Juventus, memang saat ini masih belum terkalahkan di Liga Italia, tetapi hasil imbang sebanyak 11 kali membuktikan bahwa Juventus masih belum bisa tampil baik. Kemenangan bukan hanya sebagai gengsi saja, melainkan juga untuk menaikkan kepercayaan diri kedua tim yang selama ini tampil begitu buruk. Baik Milan dan Juventus bermain terbuka. Kedua tim saling membalas serangan. Juventus unggul terlebih dahulu melalui gol dari Kenan Yildiz. Sepakan keras pemain Turki tersebut tidak bisa ditahan oleh kiper AC Milan Mike Maignan. Keunggulan 1-0 membuat Juventus semakin nyaman saat membawa bola, dan keunggulan ini bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Milan mencoba menekan, namun sayangnya Milan selalu gagal saat penyelesaian akhir. Hingga akhirnya di menit ke-71, Milan bisa menyamakan kedudukan setelah Christian Pulisic mencetak gol dari titik putih. Tendangan keras ke tengah gawang gagal diselamatkan oleh kiper Juventus. 4 menit berselang, Milan berhasil mengembalikan keunggulan setelah bola yang akan diumpan pemain Milan mengenai kaki Kati. Kiper Juventus yang terlanjur sudah maju membuat bola melesat ke gawang Juventus. Juventus terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-1 untuk kemenangan Milan tetap bertahan. Kedua tim menampilkan pertandingan yang sangat menarik, permainan nyaris seimbang. Juventus mencatatkan 10 tembakan, 3 diantaranya tepat sasaran. Sementara AC Milan mencatatkan 11 tembakan dengan 3 yang tepat sasaran. Sementara untuk penguasaan bola, Juve unggul 51% berbanding dengan AC Milan yang menguasai 49%. Kekalahan ini adalah kekalahan pertama bagi Juventus setelah 14 laga tidak mengalami kekalahan di pertandingan kompetitif. Sementara bagi Milan, kemenangan sangat spesial karena ini adalah laga debut untuk pelatih mereka, yaitu Sergio Conceição. Allenatore baru Milan tersebut mengaku memarahi pemainnya saat jeda babak pertama. Ia marah saat Milan tertinggal 1-0 di babak pertama dan anak asuhnya tidak bermain seperti yang ia instruksikan. Kemarahannya berbuah manis setelah AC Milan berhasil menang comeback dari Juventus. Meski Pulisic mencatatkan sebagai pemain dengan rating tertinggi, namun apresiasi juga harus diberikan ke pemain keturunan Indonesia, yaitu Tiani Reinders, yang selalu bermain konsisten di setiap laga AC Milan. Pertandingan selanjutnya, Milan akan menghadapi rival sekotanya, yaitu Inter Milan, di partai puncak. Final ini akan bertajuk Derby della Madonnina. Meski Inter lebih diunggulkan, namun pertemuan terakhir berakhir untuk kemenangan AC Milan 2-1. Menurutmu, siapakah yang akan menjadi juara Supercoppa Italia?